Halo teman-teman, perkenalkan nama kakak Maudy Amalia dari Unit Kegiatan Mahasiswa Gerakan Mahasiswa Anti Nafsa Universitas Negeri Malang atau yang sering disebut dengan UKM German UM. Nah, pada video kali ini kakak akan memberikan sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan nafsa. Nah, apa sih kak nafsa itu atau narkoba itu? Jadi nafsa atau narkoba itu adalah jangan dulu. Nah, sebelum kakak memberitahu tentang narkoba dan nafsa, kakak punya cerita nih buat teman-teman. Penasaran kan dengan cerita kakak? Yuk, check it out. Hai, kembali lagi dengan Kak Maudy. Kita mulai ya ceritanya teman-teman. Pada suatu hari, ada seseorang yang bernama Badrun. Badrun adalah anak yang duduk di kelas 5 SD. Di sekolahnya, dia sangat berprestasi, bahkan selalu mendapatkan peringkat pertama. Akan tetapi, pada suatu hari sepulang sekolah, cuacanya sangat terik sekali. Oleh karena itu, si Badrun memutuskan untuk mencari pedagang yang menjual minuman. Nah, di perjalanan, Badrun bertemu dengan pedagang yang menjual minuman dan makanan. Aduh, cuaca sangat terik sekali hari ini. Wah, itu ada pedagang. Aku hampiri aja lah. La 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 la, la 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 la. Hai bang, kau jual apa? Ini, aku jual minuman dingin sama kue. Oke bang, aku beli satu ya yang teh pucuk daunnya. Ini abang kasih sekalian gratis buat kamu, donat. Karena abang gak tega lihat kamu kelelahan gitu. Abang yakin setelah makan donat ini, kamu akan lebih senang, bahagia, dan tidak capek lagi. Wah, terima kasih ya bang. Iya, sama-sama. Akhirnya Badrun pun minum dan makan kue itu teman-teman. Setelah Badrun minum dan makan kue itu, yang terjadi pada tubuh Badrun yaitu Badrun merasakan sangat senang, bahagia, rasa lelahnya hilang seperti yang diucapkan oleh abang-abang itu. Nah, sesampainya di rumah, Badrun bertemu dengan ibunya. Ibunya heran karena Badrun bahagia tidak seperti biasanya. Oleh karena itu, ibunya bertanya kepada Badrun, "Badrun, kenapa kamu kok merasakan bahagia sekali tidak seperti biasanya?" Tidak apa-apa ibu, karena Badrun habis minum dan makan kue tadi yang Badrun beli. Oh ya sudah, kamu istirahat. Nah, keesokan harinya Badrun merasakan tubuhnya sangat lelah sekali, sangat capek sekali. Oleh karena itu, Badrun memutuskan untuk membeli kue itu. Nah, Badrun akhirnya menghampiri abang-abang itu lagi. Halo bang, pagi. Bang, aku ingin kue itu lagi. Apakah aku dikasih gratis lagi? Ya, tentu tidak. Kan abang jualan. Kamu beli aja ya kue ini dengan harga murah kok, cuma 3.000. Ya, oke lah bang, kukira gratis, kalau aku beli. Nah, ternyata Badrun merasakan ketagihan teman-teman. Setiap harinya dia selalu ingin membeli kue itu lagi. Namun penjualnya selalu memberikan harga yang semakin hari semakin naik. Sehingga pada suatu hari ketika Badrun ingin membeli kue itu dan penjualnya memberikan harga yang tinggi. Oleh karena itu Badrun tidak bisa membelinya. Nah, Badrun berniat melakukan perbuatan jahat dengan mencuri uang mamanya. Nah, itu perbuatan yang tidak baik ya teman-teman, jangan ditiru. Nah, pada suatu hari Badrun merasakan tubuhnya sangat kesakitan dan meronta-ronta, tidak kuat menahan rasa sakit itu. Oleh karena itu, mamanya melarikan dia ke rumah sakit.
Nah, sesampainya di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa Badrun itu mengkonsumsi narkoba. Nah, narkobanya itu dari makanan yang sudah dikonsumsi Badrun selama ini, yaitu kue. Nah, oleh karena itu Badrun meminta maaf kepada mamanya agar tidak mengulanginya lagi, dan Badrun juga berkata jujur kepada mamanya bahwa telah mencuri uang mamanya. Oleh karena itu Badrun berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, gimana nih teman-teman? Cerita kakak seru kan? Nah, cerita kakak ini mengandung pesan moral, yaitu yang pertama, kita tidak boleh jajan sembarangan. Yang kedua, yaitu kita tidak boleh percaya dengan orang yang baru kita kenal. Kita harus berhati-hati. Yang ketiga, yaitu kita tidak boleh menyalahgunakan narkoba. Yang keempat, yaitu kita tidak boleh mencuri demi apapun yang kita ingin. Nah, seperti yang sudah kakak jelaskan tadi, bahwa kakak di sini akan menjelaskan mengenai narkoba. Narkoba merupakan zat atau bahan yang berbahaya bagi tubuh kita dan menimbulkan efek ketergantungan. Narkoba sendiri ini bisa menimbulkan kematian jika dikonsumsi secara terus-menerus. Nah, narkoba sendiri ini terdiri dari 3 kata, yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Namun, ketiganya ini sangat berbeda. Untuk narkotika sendiri, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatakan bahwa zat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik itu sintetis maupun itu semi sintetis, yang bisa membuat kesadaran kita tuh menurun dan bisa menghilangkan rasa nyeri di tubuh kita untuk sementara waktu. Narkotika sendiri ini bisa menimbulkan efek ketergantungan. Nah, contoh untuk narkotika ini yaitu adalah ganja. Nah, psikotropika ini merupakan zat atau obat yang berasal dari sumber sintetis maupun semi sintetis yang bisa mengaruhi susunan kerja saraf kita. Nah, psikotropika ini bisa mengaruhi mental dan pikiran kita sehingga membuat penyalahgunanya ini menjadi hiperaktif atau aktif. Nah, contoh dari psikotropika sendiri ini ada sabu-sabu dan ekstasi. Nah, namun psikotropika dan narkotika ini sangat berbeda. Kalau narkotika ini bisa menghilangkan atau mengurangi kesadaran kita. Namun, kalau psikotropika ini malah membuat penyalahgunanya aktif gitu. Kemudian kalau bahan adiktif ini merupakan semua zat atau obat yang jika dipakai secara terus-menerus ini bisa menimbulkan efek adiksi atau ketergantungan. Contoh dari bahan adiktif ini ada rokok, kafein, inhalasia, minuman keras, dan lain sebagainya. Sebenarnya dampak dari penyalahgunaan narkoba ini sangat menyeramkan sekali teman-teman dan sangat menakutkan sekali. Dan dampak dari penyalahgunaan narkoba ini bisa dilihat dari berbagai macam bidang, seperti bidang sosial. Di bidang sosial dampaknya yaitu dikucilkan oleh masyarakat yang pertama, yang kedua yaitu dijauhi oleh teman, yang ketiga yaitu keluarga menjadi kecewa, yang keempat yaitu susah mendapatkan pekerjaan, dan yang kelima yaitu prestasi akademik akan menurun dan buruk, dan lain sebagainya ya. Kemudian di bidang hukum penyalahgunaan narkoba ini akan dihukum selama 5 tahun ke atas atau bisa lebih atau bisa seumur hidup dan bahkan kematian. Dan untuk dampak di bidang kesehatan yaitu tertularnya HIV atau AIDS, kemudian hepatitis B atau C, menimbulkan penyakit gagal jantung, kanker hati, halusinasi, overdosis, dan bahkan kematian. Sangat menyeramkan sekali ya teman-teman. Nah, kakak punya tips nih buat teman-teman agar terhindar dari narkoba dan sekalian mengakhiri video kali ini, yaitu yang pertama, kuatkan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian bermain dengan keluarga, kemudian menyibukkan diri dengan mengikuti organisasi-organisasi, pandai memilih teman dan lingkungan, kemudian selalu ingat dengan cita-cita dan masa depan, kemudian selesaikan masalah dengan baik, dan berprestasilah di sekolah. Gitu teman-teman. Oke, sampailah pada akhir dari video ini. Jadi kakak menyimpulkan bahwa narkoba itu sangat berbahaya jika disalahgunakan ya adik-adik. Jadi katakan tidak pada penyalahgunaan narkoba dan stop penyalahgunaan narkoba. Terima kasih.